Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Nadia Nitias. Di sini saya akan menerangkan materi dari kelompok 9, yaitu tentang analisis SWOT. SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi baik itu dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. SWOT adalah sebuah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis atau memilah berbagai hal yang mempengaruhi dari keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam sebuah gambar metrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan bisa mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan bisa menghadapi ancaman yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata dan menciptakan sebuah ancaman baru. Ruang lingkup SWOT dan tujuannya. Penentuan arah pengembangan suatu lembaga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah suatu kekuatan yang berada di luar lembaga, di mana lembaga tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja lembaga. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lebih di mana analisa intern lembaga dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada tiap-tiap unit kerja. Lalu materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor analisis SWOT. Analisis SWOT terdapat 4 faktor, yaitu faktor yang pertama strengths atau kekuatan. Strengths atau kekuatan merupakan kekuatan yang terdapat dalam organisasi atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat pada tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu tersendiri. Lalu yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang merupakan kondisi di mana peluang berkembang di masa yang akan datang dan di masa yang datang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang di luar organisasi, proyek, atau konsep itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu tersendiri. Setelah itu, dibuat pemetaan analisis SWOT, maka dibuat tabel matriks dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian dilakukan pembandingan antara faktor internal yang meliputi strengths, weakness, dan faktor luar, opportunity, dan threat. Lalu materi yang terakhir yaitu langkah-langkah penerapan analisis SWOT. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan sesi SWOT. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesempatan dan ancaman. Langkah yang keempat yaitu melakukan ranking terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Langkah yang kelima yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.